Anak muda kan ributnya, aduh saya jomblo nih Kak Heni, doain dong supaya segera punya pasangan hidup gitu kan. Aduh udah lama nih jomblo nih, udah lama doa nih gak dapat juga pasangan hidup. Itu selalu yang Kak Heni sering dengar gitu dari anak-anak muda. Mereka fokusnya aduh kok gak ada yang mau sih sama saya gitu. Padahal harusnya kita mikir, apa sih yang paling penting ketika kita ingin berumah tangga satu hari nanti? Punya pasangan hidup yang seperti apa? Contoh, kalau kita pengen hidup kita bahagia, rumah tangga kita bahagia, paling penting tuh punya pasangan yang takut sama Tuhan. Ada yang bilang gini, kok takut sama Tuhan sih Kak Heni? Menghormati Tuhan, betul. Takut sama Tuhan tuh gini, punya the fear of God. Dalam bahasa Inggrisnya, kita meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam hidup kita. Kita respect sama Tuhan seperti kita hormat sama Raja gitu. Gimana caranya ngebedain orang yang hidupnya takut akan Tuhan atau tidak? Lihat gini, bagaimana reaksinya ketika dia menghadapi masalah? Orang tuh kalau udah menghadapi masalah baru kelihatan isi dalamnya. Apakah dia mengandalkan Tuhan atau dia mengandalkan mamon? Apakah dia mementingkan takut sama Tuhan atau dia malah cinta mamon? Cinta Tuhan atau cinta mamon? Ada orang yang karena demi uang menghalalkan segala cara, meskipun itu melawan firman Tuhan, melanggar kebenaran firman. Dari situ kita bisa lihat nih, orang takut Tuhan gak sih? Dia lebih mentingin melakukan segala sesuatu dalam kebenaran karena percaya penyertaan Tuhan, atau dia melakukan segala cara yang penting dapat uang. Orang yang takut akan Tuhan itu imannya tidak akan goyah menghadapi masalah karena dia tertanam di dalam Tuhan. Orang-orang yang hidup melakukan firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan, ada angin, banjir, topan datang, dia tetap teguh berdiri. Orang yang hidup takut akan Tuhan tuh imannya kuat, hidupnya mengandalkan Tuhan. Dan orang yang takut sama Tuhan itu gak jahat sama orang. Kalau kita lihat orang tuh bisa baik sama kita karena kita baik sama mereka. Tapi tiba-tiba ada masalah, baru kelihatan orang tuh bisa berubah. Berapa kali dalam hidup Kak Heni ngadepin orang-orang yang awalnya baik, tapi tiba-tiba bisa berbalik jadi jahat banget. Bingung. Makanya aslinya orang tuh baru ketahuan kalau mereka tuh ngadepin tantangan, ngadepin masalah, ketika mereka ditekan, mereka disakiti, baru kelihatan aslinya. Terus apalagi yang penting dari seorang pasangan hidup? Kita harus kenali hatinya sungguh-sungguh. Karena kita sering terkecoh sama penampilan, kita sering terkecoh sama penampilan luar, casingnya. Kita harus kenali hati orang sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan ngajarin kita bagaimana kita bisa tahu baik tidaknya hati orang. Itu lihat dari buah hidupnya, lihat dari perkataannya, bagaimana dia buat keputusan, bagaimana dia memperlakukan orang. Kalau kita pengen tahu dia seorang yang penyayang atau pemurah atau enggak, lihat bagaimana dia memperlakukan keluarganya, lihat bagaimana dia memperlakukan orang lemah, pegawai di rumahnya. Apakah dia murah hati, apakah dia mudah mengampuni, atau dendaman orangnya. Lukas 6:43 bilang gini, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat 44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendahan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendahan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yesus ngajarin kita, kalau kita mau lihat hatinya orang, lihat dari buah hidupnya dan lihat dari perkataan mulutnya. Orang baik atau enggak, itu kelihatan dari buah hidupnya, dari perkataan-perkataannya. Kalau dia suka jahat, ngatain orang, suka ngomongin orang, perkataannya jahat terhadap orang, pasti kan hatinya gak baik. Kalau buah hidupnya selalu kejahatan, selalu ingin mencelakakan orang lain, selalu cari jalan pintas, yang penting dia dapat uang tapi dia mencelakakan orang, dia gak peduli sama orang lain, pertimbangan hatinya selalu mengarah kepada kejahatan, udah jelas hatinya gak baik. Yang paling penting dalam berumah tangga itu bukan cuma tampang, tapi bagaimana karakter orang. Karena itu kita perlu sungguh-sungguh perhatikan, baik tidak hatinya, penyayang atau pemurah dia. Ketika orang bikin salah sama dia, apakah dia mudah mengampuni?